Mbak Lia. Ada enggak ya? Orang enggak ini. Mbak Lia. Mbak Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia ada di rumah nggak ya? Kok nggak ada orang ya, Bu Ayu? Kita masuk yuk. Oke, langsung masuk saja ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, Bapak harap anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai akidah akhlak, bab adab bertamu. Namun sebelumnya, mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama untuk membuka pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Terima kasih. Tadi anak-anak telah melihat contoh dari perilaku bertamu yang kurang baik. Kemudian setelah ini Bapak akan menunjukkan video mengenai cara bertamu yang baik dan beradab sesuai dengan tuntunan akidah akhlak kita. 2-3 tas kresek mini, mari kita cek video ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Saya Nggih, monggo. Nah, anak-anak, setelah kita saksikan kedua video tadi menjelaskan tentang bertamu yang baik dan bertamu yang tidak baik. Sekarang yang saya sampaikan adalah bertamu yang tidak baik itu gimana? Satu, kalau sudah kita lihat tadi videonya, ada Bu Guru tadi yang bertamu salam dengan mengetok pintu dengan sekeras-kerasnya. Padahal si tuan rumah tadi tidak ada di rumah dan melihat-lihat ke dalam, itu tidak boleh. Jadi itu salah satu ciri bertamu yang tidak baik ya. Kalau memang tidak ada orangnya, kita tidak usah menotok sekeras-kerasnya lagi, kita kembali lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang belum dipersilakan masuk atau belum dijawab, jangan nyelonong masuk ke rumah tamunya ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sandal sepatu tadi ya, awalnya mau masuk dia ndak dilepas sepatunya, nyelonong, padahal rumahnya itu sudah bersih. Sandal dan sepatu diinjak-injakkan ke lantai orang yang punya rumah. Nah, itu salah satu diantaranya ada bertamu yang tidak bagus. Berikutnya, kalau memang orangnya tidak ada, segera meninggalkan rumahnya. Jangan sampai masuk ke dalam, dicari sampai belakang, itu tidak boleh. Atau kita melihat-lihat di sebelah rumahnya atau di jendelanya dilihat dengan dengkek, bahasanya seperti itu tidak boleh, itu kurang bagus. Nah, itu yang ciri dari bertamu yang tidak bagus. Kalau memang tidak bagus, kalau memang tidak ada orangnya, silakan kembali pulang. Yang berikutnya, kalau salam 3 kali tidak ada, segera meninggalkan tempat.
Nah, anak-anak untuk bertamu yang kedua, bertamu yang lebih baik atau bertamu yang bagus, satu, tadi kita sudah melihat dari perjalanannya awal, si tamu tadi melepas sepatunya. Dan melepas sepatunya kemudian mengetuk pintu. Mengetuk pintu pun juga ada caranya, ya. Jadi tidak harus dodok asal dodok, tidak. Bertamu yang baik mengetuk pintu dan badannya membelakangi pintu dengan cara, nah seperti ini, sambil tidak melihat di dalamnya. Ketuk pintu, salam. Kalau memang salam 3 kali tidak ada, ya kita tetap pulang. Tapi kenyataannya kalau memang ada orangnya, kita dipersilakan masuk, ya masuk. Setelah salam kita disuruh masuk, maka sampean harus juga mengikuti arahan dari si tuan rumah. Kemudian yang kedua, bertamu yang baik itu adalah setelah dipersilakan oleh tuan rumah masuk di ruang tamu, disuruh duduk, silakan duduk yang sebaik mungkin. Jangan sampai sikapnya mendongkrong atau duduknya kurang bagus dan lain sebagainya, itu tidak sopan, ya. Jadi yang baik adalah silakan duduk di tempat yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Kalau memang tidak ada kursinya, tidak usah minta kursi, ya. Itu jadi si tuan rumah duduknya di bawah, silakan duduk di bawah. Kemudian si tuan rumah berikutnya mempersilahkan untuk minum. Jika dikasih minum, silakan, kalau dipersilakan minum, silakan diminum. Dan minum yang ada di depannya, gak boleh ngeranjuk di tempat yang lainnya, ya. Itu jadi kalau memang si tuan rumah tadi menyampaikan silakan diunjuk, ya silakan diminum juga. Begitu juga makanan suguhan. Seandainya yang disuguhkan ke para tamu itu banyak sekali pilihannya, sedangkan sampeannya di depan sampean tadi kok kebetulan makanan yang tidak kamu senengi, kamu nggak boleh ngeroyok ke samping kanan, ke samping kiri dan sebagainya, itu tidak boleh, kurang bagus. Jadi yang baik adalah suguhan atau makanan yang ada di depan itulah yang sampean ambil. Jadi tidak boleh ngerayuk kemana-mana. Berikutnya, kalau kita bertamu melihat kondisi tuan rumah, si tuan rumah kalau sudah dikasih waktu atau berbicara atau berbincang-bincang, kita harus tahu waktunya, ya. Jadi kalau setelah sampai tadi sudah suruh makan dan lain sebagainya, tuan rumah memberikan atau berbincang apa saja, ya jangan sampai berlarut-larut. Seandainya si tuan rumah ada acara yang lain, mereka nggak mau mengusir, nah sejujurnya hatinya tuh kapan sih gak boleh milih tamunya, jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa mengira-ngira waktu untuk bertamu yang kita laksanakan saat itu. Jadi kalau kita bertamu jangan sampai berlarut-larut. Karena apa? Jika seandainya si tuan rumah tadi punya kegiatan yang lain, maka tuan rumah nggak berani untuk mengusir jenengan. Jadi sampai harus punya prediksi berapa jam atau berapa menit, itu harus sudah cukup. Kalau memang apa yang disampaikan tadi sudah cukup kiranya, ya kita harus segera beranjak pamit. Itu berikutnya, seandainya sudah di dalam, jangan sampai anak-anak itu memandang ke yang lainnya. Nah, yang baik adalah sudah duduk di tempat itu, apa yang dihadapi oleh tuan rumah itulah yang dilakukan. Itu termasuk bertamu yang baik. Berikutnya adalah adab menerima tamu. Menerima tamu itu juga ada adabnya anak-anak, ya. Kalau kita bertamu tentunya ada tuan rumah. Nah, bagaimana caranya ada bertamu yang baik? Satu, menjawab salam, ya. Jadi tuan rumah tadi menjawab salam, apa yang sampean salamkan tadi, beliau menjawab waalaikumsalam, itu seperti itu, ya. Yang kedua, boleh menolak tamu, ya terserah beliaunya. Karena apa? Dia mau keluar rumah atau mau bekerja dan sebagainya, kok ada tamu datang, beliau berhak untuk menolak tamu dengan alasan karena ada pekerjaan yang lain harus diselesaikan saat itu. Tapi menolaknya tidak dengan semena-mena, tidak kayak orang ngeladu dan sebagainya, itu enggak. Jadi ditolak dengan cara bahasanya yang lebih halus sehingga orang itu memahami kalau memang saat itu tidak mau ditamuni. Untuk berikutnya, menerima tamu, si tuan rumah itu harus berusaha memakai pakaian yang sopan.
Bagaimana pakaian yang sopan itu? Tidak harus sebaliknya yang rowek-rowek, karena dia merasa punya baju yang rowek-rowek yang sekarang lagi tenar. Wah, ini baju yang mahal, walaupun rowek-rowek harus saya pakai lah. Itu tidak boleh, walaupun harganya mahal, tetapi kita menerima tamu harus yang sopan. Pakailah baju yang agak panjang. Jika tidak berkerudung, disisir aja rambutnya biar enggak kurang rapi. Kalau memang sekarang itu sudah situasinya berjilbab semuanya, usahakan penerima tamu atau tuan rumah untuk memakai kerudung. Berikutnya, menghidangkan makanan. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya si tuan rumah setelah menerima tamu, kalau ada hidangan yang dikeluarkan, ya dikeluarkan. Kalau memang mereka tidak punya, cukup sekedar air putih. Itu diantaranya adab untuk menerima tamu. Berikutnya, hikmah menerima tamu. Di antaranya hikmah menerima tamu adalah 1. Dapat menambah tali persaudaraan. Ya, seperti dicantumkan di dalam hadis Rasulullah, di antaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tamu itu. Ya, jadi dimuliakan, dan itu sudah ada hadisnya, anak-anak. Yang berikutnya, hikmah dari bertamu itu sendiri adalah menjadikan kita bisa hidup bermasyarakat dan toleransi, tentunya seperti itu. Karena selama ini kalau kita tidak bertoleransi, maka akan terjadi suatu pertikaian dan lain sebagainya. Demikian anak-anak yang tadi sudah kita saksikan, dan ini adalah sebagai dari penjelasan kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Brian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik bukan video yang tadi ditampilkan sama Bapak Ibu Guru? Dalam pembelajaran kali ini ada 2 hal yang harus diingat-ingat sama anak-anak. Yang pertama yaitu adab bertamu, yang kedua adalah adab menerima tamu. Dalam adab bertamu, sebagai yang menamu ke rumah seseorang, pertama harus diingat adalah mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin untuk masuk terlebih dahulu. Yang ketiga, membelakangi pintu. Jadi kita harus berada di belakang pintu. Yang keempat, memperkirakan lama waktu bertamu. Jangan sampai terlalu lama atau hanya sekedar singkat saja. Yang kemudian adalah memilih waktu yang tepat. Jadi waktu ini sangat penting ya anak-anak. Jangan sampai anak-anak bertamu pada waktu terlalu malam atau bahkan terlalu pagi untuk bertamu. Pada jam-jam yang memang normal untuk bertamu, maka silahkanlah datang untuk bertamu. Yang kedua yaitu adab menerima tamu. Dalam adab menerima tamu, yang pertama yaitu harus menjawab salam dari yang bertamu. Yang kedua, boleh menolak tamu. Jadi kalau semisal anak-anak dalam keadaan darurat atau sedang ada keperluan, maka anak-anak bisa dan diperbolehkan untuk menolak tamu. Yang ketiga adalah menemui tamu dengan ramah. Tentu kita sebagai tuan rumah harus menyenangkan yang datang untuk bertamu, sehingga orang yang datang atau yang bertamu tadi senang dengan jamuan kita. Yang keempat adalah memakai baju yang sopan. Tentu ini juga berhubungan dengan bagaimana menutup aurat, bagaimana kita harus sopan, tidak dalam keadaan bangun tidur langsung bertemu, tapi kan harus ada persiapan terlebih dahulu. Yang kelima adalah menghidangkan makanan. Jangan lupa untuk membuat tamu kita nyaman dan segala macamnya. Makanan menjadi aspek penting untuk menerima tamu itu sendiri. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Bapak harap anak-anak dapat memahami, menyerapi, dan dapat melaksanakan adab dalam bertamu dan menerima tamu. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.